Oke, jumpa lagi dengan saya Reynold Stanley Tendean dalam tutorial video matematika. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video yang lalu. Video yang lalu kita belajar tentang mean deviation, variance, and standard deviation of ungrouped data, yaitu rata-rata, simpangan rata-rata, variance, dan simpangan baku dari, kalau yang lalu data tunggal, data tidak tidak berbobot, tidak berfrekuensi. Ini yang berfrekuensi. Oke, jadi kita akan belajar bagaimana mencari rata-rata, simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku dari data berbobot atau berfrekuensi atau berkelompok. Contohnya ini ada data-data 6 frekuensinya 1, yang 6 frekuensinya 1. Kita 6 frekuensinya 1, kemudian 7 frekuensinya 3. Artinya ini bisa, kalau kita ditulis dalam bentuk data tunggal, akan menjadi 6, 7, 7, 7, dan seterusnya. 8 frekuensinya 4, dan seterusnya sampai 15 frekuensinya 12. Oke, kita akan disuruh cari rata-rata, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku untuk data ini diasumsikan dalam data ini populasi, dan diasumsikan data ini sampel. Nah, sehingga yang pertama ditanya untuk data for the data nih, for the data at the left find. Jadi untuk data yang di sebelah kiri, carilah find population mean, rata-rata populasi. B, sample mean atau rata-rata sampel. C, population mean deviation atau simpangan rata-rata populasi. D, sample mean deviation atau simpangan rata-rata sampel. Kemudian variance, population variance atau ragam dari populasi. Kemudian sample variance atau variance dari sampel. Kemudian simpangan baku untuk populasi, population standard deviation atau simpangan baku populasi. Kemudian sample standard deviation, simpangan baku sampel. Nah, yang kita akan pelajari dulu ini bagian A. Kita akan mencari simpangan, rata-rata populasi. Rata-rata populasinya rumusnya ini, population mean mu equal sigma of f time x divided by sigma of f. Dalam bahasa Indonesianya, jumlah dari frekuensi dikali setiap data dikali jumlah frekuensi. Jadi ini kita copy lagi di sini, yang ini kita copy ke sini, kita tulis lagi, dan kita cari jumlahnya. Jumlah frekuensi itu 30, yaitu 1 ditambah 3 tambah 4 tambah 10 tambah 12 dan seterusnya, itu adalah 30. Kemudian kita buat kolom baru, yaitu kolom ini, X kali F, 6 dikali 1, ya itu 6. Kemudian 7 dikali 3, 21, dan seterusnya sampai 15 kali 12, hasilnya 180. Kemudian kolom sigma F kali X ini kita jumlahkan, cari sigmanya, jumlahnya, yaitu 349. Sehingga population mean atau rata-rata populasinya adalah sigma Fx dibagi sigma F, yaitu 349 bagi 30, ya ini 349 bagi 30. Kalau kita gunakan kalkulator, 349 bagi 30, hasilnya adalah ini, 11,63.
Jadi ini simpangan populasinya. Kalau simpangan rata-rata bedanya cuman di sigma F kurang 1. Kalau di sini sigma F, di sini sigma F kurang 1. Sehingga kalau di sini 349 bahagi 30, kalau di sini 349 bahagi 30 kurang 1 atau 349 bagi 29. Hasilnya adalah 12,03. Sehingga rata-rata populasinya mu itu 11,63, rata-rata sampelnya X bar itu 12,03. Oke. Sekarang varians. Untuk varians bagian C, bukan bagian C, kita mencari dulu ini simpangan rata-rata mean deviation, tapi kita mulai dari population. Nah, untuk simpangan rata-rata itu adalah kita cari simpangan dulu masing-masing data ini, X kurang X bar. Jadi ini kita cari X kurang X bar simpangannya. Simpangan dari mana? Ya simpangan dari rata-rata. Rata-ratanya kan kita rata-rata populasi yang digunakan, bukan rata-rata yang ini yang digunakan 11,63, bukan rata-rata sampel. Jadi kalau kita akan mencari simpangan rata-rata ini adalah selisih atau jarak setiap data ke rata-rata, jarak 6 ke 11,63. Yaitu 6 dikurang 11,63 itu adalah ini negatif 5,63 sekian. Nah, kemudian kita teruskan 7 dikurang 11,63 ini negatif 4,63 dan seterusnya sampai 15 dikurang 11,63. Hasilnya adalah ini. Kemudian kita cari mutlaknya. Karena kita menentukan jarak, berarti kita ambil positifnya saja. Mutlak dari negatif 5,63 sekian itu plus 5,63 sekian. Berarti kita teruskan mutlak dari 4,633 adalah 4,633 dan seterusnya. Sampai mutlak dari positif 3,667 adalah bilangan itu sendiri. Nah, kemudian kita buat kolom baru, yaitu kolom frekuensi dikali simpangan deviation. Jadi kita buat kolom baru hasil kali kolom ini dan kolom ini. Hasilnya adalah kolom yang baru yang terakhir ini, yaitu frekuensi dikali simpangan. Jadi 1 dikali yang ini hasilnya adalah 5,633. Kemudian 3 dikali 4,633 terusnya, itu hasilnya adalah 13,9. 4 dikali 3,63 seterusnya hasilnya adalah 14 sekian, sampai 12 dikali 3,366 sekian hasilnya 40,4. Nah, kemudian kita cari jumlahnya, jumlah dari kolom terakhir, jumlah dari kolom ini dijumlahkan semua ini, hasilnya adalah 80,8. Sehingga simpangan populasinya adalah ini sigma F kali X kurang X bar atau frekuensi dikali simpangan dibagi jumlah frekuensi, berarti 80,8 dibagi 30. Ini hasilnya 80,8 bagi 30. Oke, jadi 80,8 ini kita pindahkan di sini, kemudian 30 kita pindahkan di sini. Hasilnya adalah 2,69 kalau kita bahagi. Jadi PMD, population mean deviation, simpangan rata-rata dari populasi adalah 2,63. Nah, kalau kita ingin mencari sampel, simpangan rata-rata sampel, bedanya hanya kalau di populasi dibagi sigma F, sampelnya dibagi sigma F kurang 1 rumusnya. Kalau yang ini dibagi 30, kalau ini bahagi 30 kurang 1 atau bagi 29. Jadi 80 bahagi 29 hasilnya 2,79. Oke, sekarang varians. Nah, untuk mencari varians, kalau tadi kalau yang ini perhatikan ada kemiripan. Ini rumus dari
Perhatikan, ini adalah rumus dari ini. Perhatikan, ini adalah rumus untuk simpangan rata-rata. Kalau ini rumus untuk varians atau ragam. Jadi mirip-mirip. Ini ada bahagi sigma F, ini bahagi sigma F. Ini ada simpangan, ini ada simpangan. Bedanya kalau simpangan rata-rata, simpangannya dimutlakan, cari nilai absolutnya. Kalau ini simpangannya dikuadratkan, cari nilai kuadratnya. Jadi kita buat seperti tadi, yang ini kolom ini kita buat lagi ulangan di sini, tapi kita kuadratkan. Jadi tadi ini nilai-nilai ini X kurang X bar, rata-rata itu simpangan rata-rata kita sudah tahu cara mencarinya tadi, kita tinggal kuadratkan. Jadi negatif 5,633 kuadrat ini hasilnya, dan seterusnya sampai 3,366 dikuadratkan, hasilnya 11 sekian. Sehingga kita buat kolom baru. Kolom yang ini adalah frekuensi dikali kuadrat dari simpangan. Hasilnya adalah ini, kolom ini. Jadi 1 dikali dengan 31,734 sekian, hasilnya adalah ini. Kita kecil lagi. Oke. 3 dikali ini, 3 kali 21,4,678, hasilnya adalah ini. Sampai dengan 12 dikali 11,334, hasilnya adalah 136,013. Kemudian kita cari sigmanya atau jumlahnya. Jadi jumlah dari ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, itu sama dengan 288,967. Maaf, di sini ada koma harusnya. Nah, berarti kita masukkan yang ini, kita masukkan di rumus yang ini, kita ganti. Jadi yang ini sigma F dikali X kurang X bar kuadrat, kita ganti dengan angka ini. Kemudian sigma F ini kita ganti dengan angka ini, 30. Sehingga ini dibagi ini, hasilnya adalah 288,967 dibagi dengan 30, hasilnya 9,63. Sehingga ragam dari populasi, kalau data yang di atas ini adalah populasi, adalah 9,63. Nah, kita juga bisa 9,63 ini ada cara lain yang bisa cari dengan rumus ini. Maaf, ini ada kuadrat, harusnya ini ada kuadrat. Ini ada kuadrat di sini. Oke. Nah, bisa varians bisa juga ini tahu kuadrat, itu bisa juga dengan rumus alternatif seperti ini, yaitu sigma dikali F, sigma dari F dikali X kuadrat per sigma F kurang rata-rata populasi kuadrat. Nah, berarti kita butuh kolom F kali X kuadrat, atau pertama kita butuh kolom X kuadrat. Ini kolom X kuadrat, ini kolom ini. X ini dikuadratkan, yaitu yang X dikuadratkan 6, dikuadratkan 36. 7 dikuadratkan 49, dan seterusnya sampai 15 dikuadratkan 225. Setelah itu kita butuh kolom F kali X kuadrat. Ini F kali X kuadrat. Berarti kita kalikan F dikali X kuadrat. Ini F dikali X kuadrat. Berarti 1 dikali 36 tetap 36. 3 dikali 49 147. Dan seterusnya sampai 12 dikali dengan 225. Hasilnya adalah 2700.
Nah, kemudian kita jumlahkan 36 tambah 147 sampai tambah 2700 itu adalah 4349. Nah, itu kita bahagi dengan sigma F bahagi 30. Jadi yang ini kita ganti dengan ini. Kemudian yang sigma F kita ganti dengan 30. Sehingga yang ini akan menjadi 4349, sigma F itu akan menjadi 30. Nah, ini mu kuadrat. Mu tadi kita dapat tadi mu itu 11,633 rata-rata populasi. Coba kita lihat rata-rata populasi 11,63. Ini 11,63 ini. Nah, berarti kita kuadratkan ini. 11,63 kuadrat. Hasilnya adalah 135,33 sekian. Sedangkan 4349 bahagi 30 hasilnya adalah 144,96667 atau 966 sekian. Sehingga dikurangkan ini dengan yang ini, hasilnya adalah 9,63 yang sama dengan yang ini, rumus yang pertama. Oke, jadi mencari varians dari populasi dua metode bisa, yaitu dua rumus. Rumus yang ini boleh juga dengan rumus yang ini, hasilnya sama. Oke, ya ini adalah varians dari populasi. Sekarang kita akan mencari sampel dari populasi. Ini sampel dari populasi. Varians dari sampel ini. Jadi kalau tadi perhatikan, kalau varians dari populasi rumusnya adalah ini bahagi sigma F. Kalau varians dari sampel sigma F kurang 1. Jadi rumus ini saja kita copy, kemudian sigma F dikurang 1 bedanya. Jadi ini sigma F kurang 1. Ini sigma F kurang 1. Jadi tadi kan ini kita sudah dapat 288,967 kuadrat. Dibagi tadi, kalau tadi dibagi dengan 30, sekarang bagi 29. Yang 288,967 kita dapat tadi di sini. Ini. Kemudian kita tinggal bagi 29, dapat 9,96. Jadi kalau varians dari populasi 9,63, kalau varians dari sampel 9,96. Nah, begitu juga kalau varians dari populasi ada rumus alternatif, varians dari sampel juga ada rumus alternatif, tapi lebih rumit rumusnya, yaitu ini sigma F kali X kuadrat dikurang sigma F kali X dikuadratkan bagi sigma F, kemudian semuanya dibagi sigma F kurang 1. Rumusnya lebih rumit. Kita butuh kolom F kali X kuadrat dulu. Ini F kali X kuadrat ini. Jadi kita kalikan F kali X kuadrat. Tadi kan X kuadrat kita sudah dapat tadi. F kali X kuadrat berarti 1 kali X kuadrat itu 1 kali 36, 36. Kemudian 3 dikali 49 itu 147 dan seterusnya sampai 12 dikali 225, hasilnya 2700. Nah, ini sigma F kali X kuadrat kita sudah dapat, jumlahnya adalah 4349. Jadi ini 4349 dikurang sigma F kali X kuadrat. Jadi sigma F dikali X, kolom F kali X cari jumlahnya baru dikuadratkan. Ini F kali X kan kita cari dulu F kali X. Ini X kali F atau F kali X sama saja itu. Berarti 6 kali 1 6. 7 kali 3 itu 21 dan seterusnya sampai 15 dikali 12 hasilnya 180. Nah, yang ini sigmanya adalah 349. Kita kuadratkan karena rumus mengatakan kuadrat. Ini berarti 349 dikuadratkan bahagi dengan 30. Hati-hati. Kalau di sini bagi sigma F, di sini bagi yang di bawah sini bagi sigma F kurang 1. Ini bahagi 30, di sini bahagi dengan 29. Ini bahagi 30 bagi 29. Oke. Kita cari perlahan-lahan. 349 kuadrat
349 kali 349 hasilnya adalah 121.801 kalau kita tindis di kalkulator. Nah, minta maaf. Kemudian kita bahagi dengan 30. Jadi 121.800 bahagi 30 hasilnya ini 4.060,03. Nah, kita kurangkan ini dengan ini hasilnya 288,97. Kita bahagi dengan 29 hasilnya 9,96. Sama dengan yang ini. Jadi sama. Ini rumus metode 1, ini rumus metode 2. Jadi sama. Jadi apa yang saya mau sampaikan adalah untuk mencari varians dari sampel juga ada dua rumus. Tapi untuk varians dari sampel rumusnya agak lebih rumit, ini seperti ini. Hingga orang jarang gunakan. Mereka hanya menggunakan yang ini. Oke, yang terakhir simpangan baku atau standard deviation. Tapi ada dua juga. Population standard deviation and sample standard deviation. Ini population standard deviation dan sample standard deviation. Ini sederhana. Kalau simpangan baku populasi akar dari ragam populasi, atau simpangan baku populasi akar dari ragam dari populasi. Ragam dari populasi tadi kita dapat 9,63. Berarti simpangan baku adalah standard deviation akar dari 9,63. 9,63 ini diambil dari sini. Oke. Jadi akar dari 963 adalah 3,1. Oke. Begitu juga dengan sampel standard deviation atau simpangan baku sampel. Ya, akar dari, jadi simpangan baku sampel itu simbolnya adalah S. Kalau ini simpangan baku populasi adalah tau. Akar dari S itu adalah akar dari X kuadrat. Jadi simpangan baku sampel adalah akar dari varian sampel. Varian sampel ini kita dapat tadi 9,96. Berarti akar dari 9,96 hasilnya 3,2. Oke, hanya itu yang bisa saya bahas kali ini sehubungan dengan mean deviation, variance, and standard deviation of grouped data, yaitu rata-rata, simpangan rata-rata, varians atau ragam, dan simpangan baku. Ini maaf, ini ada V di sini. Minta maaf. Jadi simpangan baku dari, ada O juga di sini. Oke. Jadi ini. Oke. Sekian video tutorial dari saya, semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa lagi di video tutorial matematika yang akan datang.